terkait dengan larangan mudik dari pemerintah saat Lebaran Mei mendatang yang ternyata menimbulkan polemik. Ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Bagi yang tidak setuju, mereka meramaikan jagat media sosial dengan pesan mudik dilarang, kami tetap pulang. Ya, pemerhati transportasi Joko Setiowarno mengatakan aspirasi semacam di media sosial atas suatu keniscayaan bila kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak tepat. Ia termasuk yang mendorong agar tidak ada larangan mudik, tetapi pengaturan ketat soal mudik yang diatur oleh Presiden langsung. Joko mengatakan tujuan aturan yang ketat dan komprehensif termasuk sanksi-sanksinya diperlukan agar tumbuh kesadaran warga soal mengatasi pandemi saat musim mudik. Aturan ini diharapkan yang mampu diimplementasikan pada beragam zonasi daerah pandemi dan memiliki sanksi. Misalnya saja dalam bentuk peraturan presiden. Nah, apakah termasuk Bramin yang mendukung gerakan kami tetap mudik karena sudah terlanjur memasukkan jadwal mau cuti ya, tapi ternyata dilarang mudik. Nah, mudik lebaran kali ini dilarang untuk masyarakat umum. Pemerintah berencana menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana sanksi denda paling banyak hingga 100 juta rupiah bagi pelanggarnya. Waduh. 100 juta lumayan juga ya. Jadi memang berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, libur lebaran tahun lalu mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68 hingga 93%. Iya, betul sekali. Sedangkan persentase kematian mingguan naik antara 28 hingga 66% atau sebanyak 61 sampai 143 kasus kematian. Sebenarnya pemerintah sudah mulai memperketat juga aturan bepergian. Ya memang tidak spesifik hanya untuk mudik begitu ya. Tapi nantinya masyarakat ini harus tes Ginos dulu, baik untuk melakukan perjalanan darat, udara, dan laut. Untung biayanya tidak terlalu mahal ya sekarang Ginos. Iya, Ginos bersahabat ya harganya ya. Ya, dan juga walaupun saya sudah memasukkan jadwal cuti nih saat lebaran, tapi tentunya kita benar-benar berharap laporan kenaikan kasus yang sudah tercatat mulai melandai dan bisa terus dipertahankan gitu ya di tengah program vaksinasi yang kian gencar juga oleh pemerintah. Dan pokoknya pemerintah dan masyarakat sama-sama punya andil dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bagi yang mau mudik ataupun tidak, yang pasti ingat kesehatan keluarga yang kita kunjungi di perayaan Hari Raya dan juga kita harus memikirkannya ataupun kehidupan mereka di kampung. Jadi mau kemana Bram kalau tidak bisa bepergian? Ya paling di rumah saja gitu ya, kita berkumpul di rumah. Sesuai anjuran pemerintah ya. Kita akan langsung ke informasi lainnya. Siap-siap kartu anjungan tunai mandiri atau ATM versi lama alias kartu ATM Stripe bakal diblokir secara bertahap. Para nasabah perbankan di tanah air diimbau segera mengganti kartu ATM ke debit chip agar tetap bisa menggunakan layanan ATM hingga transaksi non tunai lewat kartu debit. Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Bank Indonesia terkait implementasi standar nasional teknologi chip untuk kartu ATM dan kartu debit. Iya, Anneke, salah satu tujuan pergantian kartu ini adalah untuk menekan tindak kejahatan perbankan di mana magnetic stripe secara teknologi lebih mudah untuk disalin datanya jika dibandingkan dengan kartu chip yang secara teknologi memang lebih maju. Penggantian kartu ATM berbasis magnetic stripes ke chip ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Bila masa penggantian berakhir, maka kartu ATM berbasis magnetic stripes ini akan diblokir. Bank BCA memberikan batas waktu hingga akhir Desember 2021, sementara Bank Mandiri memberikan batas waktu bertahap, misalnya kartu ATM Bank Mandiri dengan expire date 2021 hingga 2022 akan diblokir pada April 2021. Ya, jadi bagaimana sih kita tahu ini kartunya sudah magnetic chip atau yang masih stripe? Itu bisa dilihat ya, kalau yang chip memang ada yang silver di bagian depan. Kalau yang stripe nih bagian belakangnya tuh ada kayak pita hitam memanjang gitu di belakang kartunya. Nah, ternyata bagian ini tuh mudah digandakan karena data nomor kartu, expire date-nya, nama nasabah dan lain-lainnya tersimpan pada magnetic stripes. Bahkan terminal dan bank host pun tidak dapat memastikan keaslian kartu yang digunakan pada saat transaksi. Iya, sedangkan
Sedangkan ya. kartu berbasis chip tidak mudah digandakan karena ada fungsi kriptografinya. Lalu keaslian kartu dapat dipastikan dengan metode offline cam dan online cam. Jadi yang masih punya kartu lama berpita magnetik bisa segera ganti ke kartu ATM chip. Jadi bentuknya ada chip berwarna emas seperti di kartu perdana ponsel yang terletak di salah satu sisi kartu ATM. Tapi ini sebenarnya juga cukup membingungkan ya di saat dunia secara global ini sedang dilanda krisis chip begitu ya. Dan kita malah disuruh untuk mengganti kartu ATM berbasis chip. Ya, untuk Ali dan Anake, apakah sudah mengganti kartu chip ini? Rata-rata kalau kartu ATM kita nih ya, rata-rata sebenarnya udah yang chip. Hanya dari bank tertentu saja nih, yang mungkin kita udah lama dari nasabahnya, itu biasanya masih stripe belakangnya. Tapi rata-rata sekarang sih udah chip sih, kalau saya lihat misalnya di kartu ATM saya ya. Ya, betul sekali. Tapi yang perlu diperhatikan juga untuk pergantian kartu ATM ini bisa mendatangi kantor cabang, tentunya bank masing-masing yang menerbitkan kartu ATM. Jangan sampai nggak bisa belanja juga ya buat lebaran, karena pas lagi mau bayar lewat debit begitu ternyata kartunya keblokir. Nah ini kan malu juga begitu. Iya, ini kayaknya Bram udah konsentrasinya ke liburan nanti Iya, begitu ya, ke memang cuti ya. yang sudah dia ambil itu begitu dari tadi, dari mulai bepergian sampai jangan sampai nggak bisa belanja begitu ya. Semoga masih konsen kerja ya Bram.